Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghaffar Madi dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mind mapping terkait psikologi industri. Baik, langsung saja. Yang pertama, psikologi industri itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku, kondisi, emosi, serta motivasi para pekerja dalam suatu perusahaan. Adapun sejarah dari psikologi industri ini ada 4. Yang pertama, awal perkembangan dan penerapan psikologi industri. Yang kedua, ada psikologi industri yang telah menjadi ilmu. Kemudian sejarah penelitian psikologi di bidang industri, dan yang terakhir perkembangan psikologi industri di Indonesia. Adapun manfaatnya, yang pertama ada personal management, yang kedua ada human engineering, dan yang ketiga ada tingkah laku pembelian, dan yang terakhir dan yang keempat ada latihan dan pengembangan personil. Selanjutnya ada tujuan psikologi industri. Yang pertama ada yang tujuan utama dari psikologi industri adalah untuk kesejahteraan para pekerja di suatu perusahaan. Selanjutnya peran psikologi industri itu ada 4. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi pekerja. Yang kedua ada sikap kerja. Yang ketiga ada training dan pengembangan. Dan yang keempat ada penilaian kinerja. Baik, cabang pertama dari psikologi industri ada pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, yang dimana pelatihan dan pengembangan tenaga kerja adalah upaya sistematis dan terencana untuk mengubah atau mengembangkan keterampilan para pekerja melalui pengalaman belajar untuk meningkatkan efektivitas kinerja seorang pekerja. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja ini juga terbagi atas 6. Yang pertama ada tujuan pelatihan, di mana tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan para pekerja agar tercapainya efektivitas kerja yang sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Kemudian ada komponen pelatihan, di mana komponen-komponen ini ada 5. Yang pertama, tujuan dan sasaran pelatihan harus jelas dan dapat diukur. Yang kedua, para pelatih harus tersertifikasi agar pengalaman dan ilmu yang diberikan itu bermutu. Yang ketiga, ada materi pelatihan harus disajikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat, ada metode pelatihan harus sesuai dengan kemampuan para pekerja. Dan yang terakhir, ada peserta pelatihan harus memenuhi syarat. Yang ketiga ada metode pelatihan. Metode pelatihan ini ada 5. Yang pertama ada 6. Yang pertama metode pekerjaan, yang kedua ada metode balai, yang ketiga ada metode demonstrasi, yang keempat ada metode apprenticeship, yang kelima ada metode simulasi, dan yang keenam ada metode ruang kelas. Selanjutnya ada prinsip pelatihan. Prinsip pelatihan ini sendiri untuk hampir sama dengan tujuan pelatihan itu sendiri, untuk meningkatkan kemampuan para pekerja dan keterampilannya dalam efektivitas kerja mereka. Dan yang terakhir ada pengaruh pada yang kelima ada tujuan pengembangan. Pengembangan sendiri ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis para pekerja guna meningkatkan efektivitas kerja mereka. Adapun pengaruh pelatihan dan pengembangan tenaga kerja ini pada produktivitas kerja, yaitu para pekerja yang memiliki kemampuan yang telah terkualifikasi atau memiliki kemampuan yang di atas rata-rata tentulah memiliki hasil yang lebih baik dalam hasil yang lebih baik dari pekerjaan mereka. Yang kedua, dalam psikologi industri ada motivasi kerja. Motivasi kerja ini adalah hal yang menyebabkan seseorang atau suatu pekerja ini bekerja dengan giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Motivasi kerja ini terbagi atas 2. Yang pertama, ciri motivasi kerja ada 5. Yang pertama, senang. Yang kedua, standar pekerjaan. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, merasa berharga. Dan yang kelima, bekerja keras. Selanjutnya ada teori motivasi. Teori motivasi ini terbagi atas 3. Ada 3.
Yang pertama hierarki teori kebutuhan, yang kedua ada teori proses, dan yang ketiga ada teori harapan. Yang ketiga dalam psikologi industri ada job performance atau kinerja kerja. Kinerja sendiri adalah hasil kerja karyawan yang dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerjasama untuk mencapai tujuan. Job performance ini sendiri terbagi atas 4. Yang pertama ada faktor kinerja, di mana faktor kinerja itu ada 2, kemampuan dan motivasi. Selanjutnya ada penilaian kerja. Penilaian kerja ini ada 3, terbagi atas 3. Yang pertama ada metode SI, yang kedua ada metode critical incident, dan yang ketiga ada metode checklist. Selanjutnya ada tujuan evaluasi kerja. Tujuan evaluasi kerja ini sendiri ada 3. Yang pertama meningkatkan rasa saling pengertian, yang kedua mencatat dan mengetahui hasil kinerja pekerja, dan yang ketiga memberikan peluang kepada karyawan untuk diskusi. Dan yang keempat dalam kinerja atau job performance ada indikator kinerja. Indikator kinerja ini sendiri terbagi atas 5, ada 5. Yang pertama kualitas kerja, yang kedua kuantitas kerja, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat kerjasama, dan yang kelima inisiatif. Selanjutnya yang keempat dalam psikologi industri ada kepemimpinan dalam industri, di mana kepemimpinan ini adalah keahlian seseorang dalam memimpin orang lain atau anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kepemimpinan ini sendiri terbagi atas 4. Yang pertama kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif ini sendiri dinilai dari 6 hal. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua kepuasan kerja, yang ketiga kerjasama kelompok, yang keempat kegiatan yang terorganisir, yang kelima semangat karyawan, dan yang keenam koordinasi. Selanjutnya dalam kepemimpinan dalam suatu industri atau perusahaan ada fungsi kepemimpinan, di mana fungsi kepemimpinan ini terbagi atas beberapa pokok. Yang pertama ada sebagai komunikator, yang kedua ada sebagai komunikasi 2 arah, dan yang ketiga ada mengaktifkan anggotanya, yang keempat memberikan pelimpahan tanggung jawab, menetapkan suatu keputusan. Yang kelima ada mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif. Selanjutnya ada karakter kepemimpinan. Karakter kepemimpinan ini sendiri terbagi atas beberapa. Yang pertama ada selflessness atau tidak egois atau ikhlas. Yang kedua ada empati, yang ketiga ada jujur, yang keempat ada sikap mental untuk mencapai hasil terbaik, dan yang kelima ada menghargai harkat dan martabat anggotanya. Selanjutnya ada prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan ini juga terbagi atas beberapa. Yang pertama ada pramu talenta, yang kedua ada inspirasi melalui peran panutannya, dan yang ketiga ada pemberdayaan dan motivasi. Yang keempat ada harmoni yang produktif, dan yang kelima semua orang adalah penting, dan yang terakhir ada pemimpin adalah selaku pelindung untuk anggota-anggotanya. Selanjutnya yang ada dalam psikologi industri adalah stres dan pengelolaannya. Stres sendiri di tempat kerja merupakan gejala psikologis yang mengganggu dalam pelaksanaan tugas seorang pekerja, yang dapat mengancam kesejahteraannya. Stres dan pengelolaannya ini sendiri terbagi atas 5. Yang pertama faktor penyebab stres, di mana faktor penyebab stres ini ada beberapa. Yang pertama ada dari pekerjaannya sendiri, dari perannya dalam perusahaannya. Yang ketiga ada perkembangan karirnya. Yang keempat ada hubungan dalam organisasinya, baik itu kepada pemimpinnya atau kepada rekan kerjanya. Yang kelima keberadaan organisasinya. Yang keenam lingkungan sosialnya, artinya di luar lingkungan kerjanya. Dan yang terakhir dari dalam diri sendiri. Yang selanjutnya ada gejala stres. Gejala stres ini ada 3. Yang pertama gejala psikologis, yang kedua gejala fisiologis, dan yang ketiga ada gejala perilaku. Selanjutnya ada dampak stres. Stres pada dosis kecil sendiri
dapat menjadi motivasi untuk seseorang bekerja lebih giat lagi untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal. Sedangkan stres dengan dosis yang besar itu dapat mengakibatkan gangguan, baik itu gangguan pada mental maupun gangguan pada fisik seorang pekerja. Yang selanjutnya ada hubungan stres dengan produktivitas kerja. Hubungan stres kerja dan produktivitas kerja ini sendiri sudah pasti, di mana seseorang yang tidak mengalami stres atau dapat mengelola stresnya dengan baik, maka pekerjaan yang dilakukan tidak akan terganggu dan hasil yang dicapai merupakan hasil yang maksimal. Dan yang terakhir ada pengendalian stres. Pengendalian stres ini ada 3 secara pendekatannya ada 2, yaitu pendekatan individual dan pendekatan organisasional. Selanjutnya dalam psikologi industri ada konflik dan pengelolaannya di dalam industri. Konflik dan pengelolaannya ini terbagi atas 3. Yang pertama konflik secara negatif. Konflik secara negatif ini dianggap apabila mengandung hal-hal yang berbau negatif seperti kekerasan, sifat-sifat kebinatangan, irasionalisme, pemogokan, huru-hara, perang, dan lain-lain. Sedangkan konflik dapat dinilai secara positif apabila mengandung beberapa hal seperti hal-hal yang baru, inovasi, pembersihan, perubahan, kreasi, perkembangan, mawas diri, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis konflik. Konflik sendiri terbagi atas 4. Yang pertama ada konflik tujuan, yang kedua ada konflik peran, yang ketiga ada konflik nilai, dan yang keempat ada konflik kebijakan. Selanjutnya ada sumber-sumber konflik. Konflik ini sendiri dapat bersumber dari 3 hal. Yang pertama komunikasi, yang kedua organisasi, yang ketiga tingkah laku atau perilaku individu. Selanjutnya ada pengelolaan dan alat manajemen stres. Manajemen konflik. Dalam pengelolaan konflik ini sendiri harus dibuat terlebih dahulu standar penilaian yang tegas, kemudian menemukan masalah yang kontroversial, kemudian menganalisa situasi dengan cermat, kemudian mengevaluasi konflik secara objektif, dan yang terakhir memilih aksi-aksi tertentu atau tindakan-tindakan tertentu untuk mengoreksi semua kesalahan yang terjadi di suatu perusahaan. Selanjutnya yang terakhir dalam konflik dan pengelolaannya ada strategi pemecahan konflik. Strategi pemecahan konflik ini sendiri ada 3, di mana menang kalah yang artinya para pekerja menang terhadap perusahaannya, dan yang kedua ada kalah di mana kedua belah pihak kalah, dan yang ketiga ada menang-menang, win-win situation. Selanjutnya dalam psikologi industri ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja sendiri adalah suatu bentuk perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, situasi kerja, serta hubungan dengan rekan kerja. Kepuasan kerja ini sendiri terbagi atas 5. Pertama ada komponen kepuasan kerja. Komponen kepuasan kerja itu ada 3, yaitu komponen nilai, komponen kepentingan, dan komponen persepsi. Selanjutnya faktor kepuasan kerja. Faktor kepuasan kerja ini ada beberapa. Yang pertama ada jenis pekerjaan, kemudian rekan kerja, hasil kerja, upah atau gaji, faktor individu, tunjangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengukuran kepuasan kerja. Pengukuran kepuasan kerja ini ada beberapa. Yang pertama ada skala indeks deskripsi jabatan, yang kedua ada kuesioner kepuasan kerja Minnesota, yang ketiga ada job diagnostic survey, yang keempat ada skala kepuasan kerja berdasarkan ekspresi wajah, dan yang kelima ada pay satisfaction questionnaire. Yang keempat ada teori kepuasan kerja. Teori kepuasan kerja ini sendiri ada 4. Yang pertama teori ketidaksesuaian, yang kedua ada teori keadilan atau equity, yang ketiga ada teori pemenuhan kebutuhan, dan yang keempat ada teori 2 faktor. Dan yang terakhir dalam kepuasan kerja yaitu pengaruh kepuasan kerja pada produktivitas kerja. Tentu saja produktivitas dipengaruhi oleh kepuasan kerja, di mana dibuktikan bahwa banyaknya pekerja yang merasa puas akan pekerjaannya memiliki hasil yang lebih maksimal dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya dalam psikologi industri ada analisis jabatan, di mana analisis jabatan ini adalah suatu proses mengungkapkan faktor pekerjaan
dalam suatu jabatan menghasilkan data dan informasi untuk beragam macam keperluan manajemen dengan proses penelitian dan yang secara sistematis dan rasional serta dapat menyimpulkan persyaratan jabatan. Analisis jabatan ini terbagi atas 3. Yang pertama ada tujuan dan manfaat analisis jabatan. Tujuan dan manfaat analisis jabatan sendiri terbagi atas beberapa. Yang pertama ada job description, yang kedua ada job specification, yang ketiga ada job classification, yang keempat ada job evaluation, yang kelima ada job design, yang keenam ada job appraisal, yang ketujuh ada job training, yang kedelapan ada job mobility, yang kesembilan ada job efficiency, yang kesepuluh ada job safety, yang ke-11 ada human resource planning, dan yang ke-12 ada quasi legal requirements. Selanjutnya ada proses penyusunan analisis jabatan. Itu terbagi atas beberapa tahap. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pengumpulan data, yang ketiga tahap pengolahan data, yang keempat dan yang kelima tahap penggunaan dan penyajian informasi jabatan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data analisis jabatan, yaitu ada 3, secara observasi dan wawancara, yang kedua ada secara kuesioner, yang ketiga ada studi referensi, dan ketiga metode ini dapat dikombinasikan untuk melakukan metode pengumpulan data analisis jabatan. Selanjutnya dan yang terakhir dalam psikologi industri ada seleksi jabatan. Seleksi jabatan merupakan proses pencocokan atau peletakan pekerja sesuai kebutuhan dan persyaratan organisasi dengan keterampilan dan kualifikasi para pelamar kerja. Seleksi jabatan ini terbagi atas 3. Yang pertama ada tujuan seleksi jabatan, di mana tujuannya ada beberapa, yaitu untuk mendapatkan karyawan yang memenuhi syarat, karyawan yang jujur dan disiplin, karyawan yang cakap, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis dan metode seleksi jabatan. Jenis seleksi jabatan sendiri itu terbagi atas 3, yaitu secara seleksi administrasi, yang kedua seleksi tidak tertulis, dan yang ketiga seleksi tertulis. Metode seleksi jabatan sendiri itu terbagi atas 2, di mana ada metode ilmiah dan metode non ilmiah. Dan yang terakhir dalam seleksi jabatan yaitu ada proses seleksi jabatan, di mana prosesnya itu hampir sama dengan metode seleksi jabatan, yaitu dengan seleksi, kemudian menilai dan menetapkan. Itu proses seleksi jabatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.